Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mubdi Agustian, NIM 1806700, kelas penjas 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 2, yaitu yang meliputi demam, kejang, epilepsi, dan pingsan. Yang pertama, demam. Demam merupakan bagian dari respon tubuh dalam mengatasi penyakit. Ada juga pertolongan pertama ketika mengalami demam. Yang pertama, kenakan pakaian tipis meskipun tubuh terasa dingin. Pakaian tebal dan selimut akan menaikkan suhu tubuh. Suhu yang sangat tinggi, 39 derajat Celcius atau lebih, pada anak-anak bisa menyebabkan kejang-kejang. Yang kedua, istirahatlah di rumah dengan ventilasi yang baik. Gunakan kipas angin atau alat pendingin udara. Tapi jangan diarahkan langsung ke tubuh dan kepala yang mempunyai gejala demam. Sesuaikan suhunya sesuai kenyamanan penderita demam. Yang ketiga, minumlah banyak air putih, sari buah, atau sop bening. Minuman sehat akan membantu menurunkan suhu tubuh. Untuk mengetahui apakah sudah cukup minum atau tidak dengan melihat urin. Apakah berwarna terang atau kuning tua? Kalau berwarna terang dan cenderung jernih, itu pertandanya sudah cukup minum. Yang keempat, usahakan makan seperti biasa meskipun nafsu berkurang. Bila tidak mau makan, tubuh akan lemah sehingga daya tubuh semakin turun akibat nutrisi yang tidak memadai. Yang kelima, periksalah suhu tubuh setiap 4 jam sekali. Janganlah makan atau minum selama setengah jam sebelum suhu tubuh diukur karena hasilnya tidak tepat. Cara terbaik mengukur suhu tubuh dengan menggunakan termometer yang dapat dibeli di apotek. Pastikan termometer terpasang dengan baik. Yang keenam, kompres tubuh. Kompres tubuh dengan kain basah. Jika tak mungkin memberikan kompresan di seluruh tubuh, maka utamakan bagian samping leher, ketiak, dan selangkangan. Terkompres dengan baik menggunakan kain atau handuk basah, karena di daerah itu berjalan pembuluh besar tubuh yang berjalan cukup superficial, sehingga bila terkompres dengan baik akan segera menurunkan demam secara cukup signifikan. Tindakan ini juga akan membantu menurunkannya suhu tubuh secara keseluruhan. Air yang digunakan boleh air hangat, air biasa maupun air dingin, tergantung penderita demam bagaimana tingkat kenyamanannya, sehingga tidak mengganggu istirahatnya. Dan yang terakhir, mengurangi aktivitas. Jangan terlalu banyak melakukan aktivitas karena dapat memperburuk demam dan juga dapat meningkatkan metabolisme dan meningkatkan pengaturan suhu tubuh. Suhu tubuh normal pada manusia. Yang pertama, jika anak usia 3 bulan, maka suhu tubuhnya yaitu 37,5 derajat Celcius. Dan jika ada anak 6 bulan, 73,5 Celcius derajat. Yang 1 tahun 37,7 derajat Celcius, yang 3 tahun 37,2 derajat Celcius, yang 5 tahun 37,0 derajat Celcius, yang ke-9 tahun 36,7 derajat Celcius, 11 tahun 36,7 derajat Celcius, 13 tahun 36,6 derajat Celcius, dewasa 36,4, dan umurnya lebih dari 70 tahun, yaitu suhunya 36,0 derajat Celcius. Yang kedua, kejang. Kejang merupakan kekuatan tubuh atau alat gerak akibat kontraksi dan atau reaksi otot yang tidak terkendali. Masyarakat cenderung menganggap kejang ini selalu ditandai dengan tubuh yang bergetar tidak terkendali. Anggapan tersebut kurang tepat karena pada beberapa kondisi, kejang hanya memunculkan gejala berupa tatapan mata yang kosong. Penyebab kejang disebabkan oleh gangguan pada aktivitas listrik di situ atau seluruh area otak. Gangguan tersebut dapat dipicu oleh penyakit di otak atau kondisi yang secara tidak langsung memengaruhi fungsi otak. Gejala kejang.
Kejang seringkali ditandai dengan kontraksi otot yang disertai gerak menyentak pada seluruh tubuh. Namun sebenarnya gejala kejang tidak selalu seperti itu. Penderita kejang bisa saja menunjukkan tatapan mata yang kosong. Gejala yang muncul tergantung kepada area otak yang didapat dan tingkat keparahannya. Pada kejang yang melibatkan satu area di otak, gejalanya meliputi gangguan sensasi pada penglihatan, pendengaran, atau penciuman. Gerakan berulang seperti jalan berputar-putar, gerakan menyentak pada salah satu lengan atau tungkai, perubahan suasana hati, pusing, dan juga kesemutan. Pertolongan korban kejang. Secara umum kejang akan terhenti dengan sendirinya. Sebagai penolong tidak banyak yang dilakukan. Yang terpenting adalah jangan melawan kejang, jangan berusaha menyumpal mulut, jaga pernapasan, hindari dari bahaya di sekitar. Yang ketiga, epilepsi atau ayan merupakan gangguan pada sistem saraf pusat atau aktivitas sel saraf di otak. Ketakutan tubuh untuk beberapa saat disertai kejang dan diikuti hilangnya kesadaran. Gejala dan tanda epilepsi atau ayan: yang pertama, jatuh tiba-tiba. Yang kedua, wajah dan leher cyanosis. Yang ketiga, gerakan kejang otot. Keempat, mulut berbuih. Pertolongan pertama ketika anak mengalami epilepsi, kita tidak boleh panik. Pastikan dia dalam keadaan yang aman. Jauhkan dia dari benda-benda yang tajam, benda yang keras, tangga, dan perabotan rumah. Setelah itu baringkan tubuhnya ke arah kanan atau kiri agar cairan dalam mulutnya bisa keluar dan tidak masuk ke jalan napasnya. Jangan memasukkan benda ke dalam mulut anak selama kejang berlangsung. Kondisi ini dapat menghambat jalannya napas. Saat dan setelah kejang, pantau kondisi anak apakah ia bernapas. Jika setelah kejang anak tidak bernapas, maka segera bawalah ke IGD atau rumah sakit terdekat. Selama dan setelah kejang berakhir, anak Anda mungkin ini ketakutan dan bingung dengan kondisi yang dialami. Tenangkanlah dia dan jangan berkata dengan berkata bahwa semuanya baik-baik saja dan bahwa Anda selalu ada di sisinya. Ada beberapa jenis obat yang sedia untuk menangani epilepsi pada anak. Yang keempat atau yang terakhir, pingsan atau hilangnya kesadaran karena peredaran darah ke arah otak berkurang. Yaitu gejala atau tanda-tanda pingsan. Yang pertama, perasaan linglung atau tidak enak, pendengaran berkunang-kunang, pandangan berkunang-kunang, lemas, keluar keringat dingin, menguap, kurang respon, dan denyut nadi lambat. Pertolongan pertama saat pingsan. Yang pertama, bawa penderita ke tempat yang aman dan segar. Baringkan penderita bila pucat, tungkainya ditinggikan, periksa respon penderita. Longgarkan pakaian yang mengikat, bila perlu beri rangsangan wangi-wangi seperti minyak kayu putih dan lain-lain. Bila pulih, sarankan posisinya recovery atau beri minum bila penderita sudah bisa duduk dengan nyaman. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang kedaruratan medis tua yang meliputi demam, kejang-kejang, epilepsi, dan pingsan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.